Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Alkansa Lupna dalam acara Breaking News edisi Sabtu 26 Oktober 2024 untuk memaparkan berita-berita tentang Kerajaan Banten yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Breaking News pagi ini. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Pulau Jawa yang resmi didirikan pada awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di bagian barat Pulau Jawa. Pemirsa, mantan dayang dari Kerajaan Banten, yakni Safia Okta akan memberikan informasi lebih lengkap tentang Kerajaan Banten. Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di bagian barat Pulau Jawa. Sejarah Kesultanan Banten tidak dapat dilepaskan dengan salah satu tokoh agama terkemuka, yakni Sunan Gunung Jati yang biasa disebut dengan Fathahillah. Mereka merupakan pendakwah tersohor di area Jawa Barat. Pada abad kelima, daerah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya, serta merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang melibatkan berbagai kerajaan di seluruh Nusantara. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan Kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan Kerajaan Banten dan memilih Surosowan sebagai ibu kotanya. Dia kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Maulana Yusuf. Pemirsa, Fadila Rizkin adalah pedagang yang pernah berdagang di sekitar Kerajaan Banten. Dan ya, berikut kami berikan kesaksian dari Fadila tentang bagaimana masa keemasan serta kemunduran dari Kerajaan Banten. Masa kejayaan Kesultanan Banten berlangsung pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, terutama pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 hingga 1683 Masehi, ketika Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Lokasinya yang strategis di Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan utama, menarik perdagangan internasional dengan negara-negara seperti Belanda, Inggris, dan Portugis. Namun, keruntuhan terjadi pada abad ke-18 disebabkan oleh ekspansi kolonial Belanda yang mengamankan wilayah Batavia dan memaksa Banten mengakui kedaulatan VOC melalui perjanjian Panarukan. Perpecahan internal juga terjadi sehingga melemahkan kesultanan dan membagi kesultanan menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Banten Lama dan Kesultanan Banten Girang. Akhirnya, Sultan Muhammad Syafiuddin menyerah kepada Belanda pada 18 November 1832, menandai berakhirnya Kesultanan Banten. Pemirsa, sudah ada rekan kami Atia Nafisa yang akan memaparkan informasi tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Banten serta peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Banten. Atia, silahkan laporan Anda. Ya, presenter Alkansa serta pemirsa yang ada di kelas, saat ini saya akan memaparkan informasi tentang raja-raja yang memiliki pengaruh terhadap Kerajaan Banten. Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau tidak pernah mendapatkan gelar Sultan atau Raja Banten, namun beliau merupakan pendiri dari Kerajaan Banten yang berawal ketika pada tahun 1525 hingga 1526. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten. Sejak saat itu, Banten tumbuh menjadi kerajaan Islam dengan pusat pemerintahan terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pada 1552, Banten diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu putra Sunan Gunung Jati. Sultan Hasanuddin kemudian dianggap sebagai peletak dasar dan raja pertama Kerajaan Banten yang berkuasa sejak tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Selanjutnya yaitu Sultan Maulana Yusuf, yaitu raja yang berhasil mengembangkan perdagangan dan pertanian serta menyebarkan agama Islam, yang berkuasa sejak tahun 1570 hingga 1580 Masehi. Selanjutnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu raja yang membawa Kerajaan Banten ke puncak kejayaannya pada tahun 1651 hingga 1683. Pada masa pemerintahannya, Banten menjadi daerah inklusif untuk semua golongan, dan pelabuhan Banten sangat diminati oleh para saudagar. Selanjutnya saya akan memaparkan peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama adalah Masjid Agung Banten.
Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Masjid ini menjadi simbol kejayaan Kerajaan Banten dan masih terawat hingga saat ini. Yang kedua yaitu Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Keraton ini menjadi simbol kebesaran dan kekayaan Kerajaan Banten. Yang ketiga, Benteng Spelwijk. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut dan memantau aktivitas pelayaran. Informasi tersebut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada presenter Alkansa. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.